Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, harus tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, kita bernyanyi dulu yuk. Ada yang masih ingat lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Oke. Liriknya kita ganti ya dengan membaca Al-Quran. Kita nyanyi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La la la, la 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 la. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa dan sudah bernyanyi juga. Sekarang kita mulai ya belajar hari ini, yaitu belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan hadis merupakan suatu yang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk ataupun peta yang memberi arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan cuplikan video yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Silakan anak-anak lihat ya, dan apa saja hikmah yang bisa anak-anak ambil dari cuplikan video tersebut. Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua,
kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Nah, gimana anak-anak setelah kalian menyaksikan cuplikan video yang Ibu beri tadi? Banyak sekali bukan hikmah yang bisa kita dapatkan? Salah satu contohnya seperti dengan membaca Al-Quran, kita bisa dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, silakan kalian tuliskan ya apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u Quran, yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya dapat dinilai ibadah. Dalam pengertian lain pula juga disebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, yang keberadaannya hingga kini terus ada secara generasi ke generasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Selain Al-Quran, pedoman hidup manusia yaitu hadis Nabi. Dengan mengikuti hadis Nabi, itulah suatu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 31. Sekarang kita baca suratnya sama-sama ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa, yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun dalam istilah lain juga disebutkan bahwa hadis adalah jalan hidup yang dibiasakan Nabi Muhammad SAW
yang disebarkan dan ditradisikan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Gimana anak-anak? Sampai sini sudah paham ya untuk pengertian Al-Quran dan hadis? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber ajar atau hukum Islam yang utama. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang hukum Islam. Salah satu contohnya yaitu makanan halal dan haram yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88. Fungsi yang kedua sebagai sumber ilmu pengetahuan, contohnya tentang kelahiran manusia dan penciptaan alam semesta. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyempurna kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian, fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan istrinya. Fungsi yang kedua yaitu memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sholat. Di hadis pun diperinci lagi tentang tata cara sholat maupun jumlah rakaatnya. Fungsi yang ketiga yaitu memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran berbunyi, barang siapa kalian melihat bulan maka berpuasalah. Di dalam hadis pun kemudian diperjelas dengan berpuasalah jika kalian melihat bulan dan berbukalah jika kalian melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi yang terakhir yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Di video awal sudah Ibu berikan contoh video tentang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu mengikuti pengajian. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami isi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, selalu membaca Al-Quran sebelum ataupun sesudah salat wajib. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk anak-anak semua, yaitu bagaimana cara kalian mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia? Di awal tadi sudah kita bahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, serta cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.